Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryajit Ramlan di HR. Topik kali ini saya akan membahas tentang IHSG yang ternyata mencapai level 7.323,58 poin, rekor tertinggi sepanjang masa pada tahun 2024 ini di awal ya. Dan beberapa analis ini juga memproyeksikan IHSG akan bisa mencapai 8.000 pada akhir tahun 2024 ini. Wow, ini luar biasa banget ya teman HR. Jadi apakah benar kira-kira IHSG akan menguat terus di tahun ini? Di tahun 2024 kita tahu sendiri ya, terkait dengan percaturan politik kita yang begitu ketat, The Fed juga menaikkan tingkat suku bunganya ya. Akhirnya kita tahu juga ya, kondisi-kondisi ini yang akhirnya menjadikan kondisi market kita agak sempoyongan juga ya. Di tengah juga kita melihat minimnya dari insentif penggerak pasar. Akibatnya kalau kita lihat IHSG juga sempat pernah menyentuh level di bawah 7.000. Ya tentu ini hal yang kurang enak ya. Padahal kita berharap bahwa IHSG itu akan terus mengalami penguatan. Namun kalau kita catat ya, sebenarnya kapitalisasi pasar kita sudah mencapai 11.300-an ya. Ini angka yang cukup besar. Nah, angka-angka ini terus saya melihat pertumbuhan yang bagus sekali. Juga investor yang terus mengalami peningkatan. Jadi dari semua ini menunjukkan bagus. Akan tetapi memang ya, perhelatan 5 tahun, perhelatan 5 tahun yaitu politik pemilihan ini sejak awal tahun lalu terus bergerak yang akhirnya banyak investor yang kita lihat wait and see ya, dan juga ditambah dengan The Fed yang menaikkan tingkat suku bunganya yang artinya secara pendapatan tetap orang, aduh saya milih yang pasti-pasti aja deh ya. Dan akhirnya kita lihat saham sampai 31 Mei kita lihat masih kurang bagus ya. Nah ini yang menjadikan kira-kira di tahun 2024 hingga akhir tahun kira-kira akan seperti apa ya. Untuk proyeksi saya masih melihat bahwa perbankan masih cukup menarik dan masih diminati oleh banyak orang. Namun demikian beberapa sektor masih akan menunggu. Mudah-mudahan sentimen ke depan ini juga masih akan menarik ya. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan bagaimana sih peran investor domestik dan kira-kira peran investor asing di pasar modal Indonesia, IHSG yang sudah mencapai 7 ribuan ini ya, apakah ini masih diingini oleh market ya? Kembali lagi kalau saya bisa katakan, jumlah investor Indonesia memang cukup banyak ya. Total mungkin dengan saham, obligasi, dan reksadana itu sudah mencapai 15 juta. Namun demikian, kalau kita lihat konsentrasi memang terbesar ada di pasar saham ya. Dan memang di Januari sampai April lah ya kurang lebih itu kan kita lihat capital outflow ya, banyak orang parkir dulu dananya karena terkait dengan perpolitikan kemarin ya, dan kita lihat bagaimana sekarang kan sudah mulai agak membaik ya, dan kita lihat juga investor sudah mulai berminat lagi, kita lihat dengan kenaikan. Nah ini juga tentu April, Mei, Juni, nah itu biasanya banyak perusahaan yang akan memberikan dividen. Nah ini yang menjadi daya tarik investor membeli dan biasanya menunggu sampai dividen. Nah bisa jadi ke depan, nah mungkin dia pertahanan kalau kinerjanya bagus atau sebaliknya. Sentimen penggerak IHSG. Nah, indeks harga saham gabungan itu tentu tidak bergerak sendiri ya. Ada indeks dari global yang juga turut berpengaruh. Tentunya salah satunya adalah indeks Dow Jones ya di Amerika, dan kita juga tahu indeks Hang Seng dan beberapa indeks. Nah, ini mereka pergerakannya tentu bisa berpengaruh kepada kita ataupun sebaliknya. Karena jika Amerika ya, misalnya Amerika kan perdagangannya itu selesainya malam ya. Nah, itu orang Indonesia melihat kira-kira di Wall Street bagaimana nih. Nah, itu akan menjadi contoh. Kemudian di pagi hari sebelum trading ada indeks Nikkei, kemudian ada indeks Hang Seng, itu juga akan dilihat juga oleh investor kita di luar naik atau tidak. Nah, itu yang menjadi catatan kita sehingga ini akan memrefleksikan kira-kira market akan arahnya seperti apa ya. Dan juga sama ya, saat ini indeks Cina pun juga sudah mulai diperhatikan. Kenapa? Karena kita tahu China sebagai mitra dagang kita yang bisa dikatakan saat ini banjir ya di industri apapun, saya pikir ini juga sudah bisa mempengaruhi ya jatuhnya, naiknya perekonomian di China sendiri, itu tentu akan juga berpengaruh di kita ya. Kemudian kalau bicara personal consumption expenditure sendiri, ini menjadi perhatian juga ya bagi para investor ya. Ini kira-kira konsumsinya naik nggak sih? Apa konsumsinya ini akan turun ya? Ini tentu salah satu yang menjadi perhatian, yang sering menjadi perhatian adalah bagaimana perkembangan nilai tukar ya. Nilai tukar kita terhadap mata uang dolar. Jadi penurunan kenaikan yang dilakukan oleh sentral bank di dunia seperti Amerika, The Fed ya, juga berpengaruh kepada market kita. Jadi tentu kebijakan The Fed ini memastikan perekonomiannya untuk kembali bangkit ya. Tentu ketika tingkat suku bunga The Fed mengalami kenaikan,
maka nilai tukar dolar Amerika di sana juga mengalami kenaikan. Mau tidak mau berbagai negara mungkin ya negara seperti kita juga rupiahnya juga akan mengalami penurunan, mungkin juga mata uang yang lain. Nah, ini selain yang bicara makro itu, juga kita pengaruhnya disebabkan oleh di dalam negeri, politik yang ada, juga oleh perusahaan-perusahaan yang ada ataupun industri. Nah, itu semua berpengaruh ya. Kita tahu bagaimana konstruksi ya yang kurang begitu menarik, namun ada juga perbankan yang masih bagus. Nah, ini tentu harus ada strategi atau pola investasi yang harus kita lakukan. Seperti apa langkah yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap wait and see di saham, apakah kita hold dulu atas portofolio saham atau kita switching ya. Tentu kalau portofolio kita banyak, ada sektor-sektor yang nampaknya mengalami penurunan, kita lihat apakah ini hanya temporary atau sebenarnya ini malah akan cukup dalam. Jadi kita bisa aja kita hijrah atau kita pindahkan portofolio kita ke tempat yang lebih menarik lagi ya, tentu yang bisa memberikan capital gain atau keuntungan lebih bagus lagi. Oke, kesimpulannya banyaknya analis yang menyatakan apakah indeks kita akan mampu mencapai 8.000. Ya, kita berharap seperti itu ya harapannya. Dan dari perjalanan ya, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan yang saat ini masih turun ya, kalau bicara year on year itu kurang lebih 3%-an lebih ya. Kemudian kita lihat IHSG itu kan ada temennya namanya LQ45 ya. Nah, itu year on year-nya masih mengalami penurunan lebih dari 10%. Ini angka yang cukup tinggi dan artinya kalau emang ini industri masih bagus, sektornya masih bagus, jadi saham-saham ini bisa aja berpeluang kembali mengalami kenaikan, ditambah dengan perusahaan-perusahaan yang baru IPO ya. Di semester kedua di tahun 2024 ini diharapkan tentu akan memberikan dampak yang lebih positif. Jadi kita tunggu saja sampai akhir tahun, semoga indeks ke 8.000 poin ini bisa tercapai. Itulah tadi penjelasan mengenai indeks harga saham gabungan 2024 yang ternyata akan membawa banyak peluang dan tantangan. Terima kasih sudah menonton HR Room, semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman HR. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak informasi, edukasi, dan pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.